Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Cayaningrum. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Tujuan video ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah bimbingan konseling. Materi yang kali ini akan saya bahas yaitu permasalahan pada anak usia dini. Pengertian daripada permasalahan anak itu sendiri adalah sesuatu yang mengganggu kehidupan anak yang timbul karena ketidakselarasan pada perkembangannya. Jenis permasalahan pada anak usia dini pun sangat beragam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah permasalahan fisik. Permasalahan fisik pun dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, masalah motorik. Contohnya seperti kesulitan dalam berjalan, berlari, menangkap, melempar. Selain itu juga belum sempurnanya koordinasi dalam mengontrol motorik kasar. Yang kedua ada masalah penglihatan. Permasalahan yang ditimbulkan dari gangguan penglihatan pun menyebabkan gangguan ingatan. Gangguan ingatan tersebut antara lain yang pertama, tidak mampu menyebutkan benda tanpa ada bendanya. Yang kedua, tidak mampu menguraikan benda-benda yang dilihat dari beberapa aspek. Yang ketiga, ada masalah pendengaran. Permasalahan pendengaran yang terjadi pada anak usia dini antara lain tidak mampu menirukan berbagai suara tertentu. Yang kedua, tidak mampu menceritakan kembali kejadian tertentu dan lain-lain. Yang keempat, ada masalah berbahasa. Masalah berbahasa yang dialami oleh anak usia dini berawal dari ketidakmampuan yang mendengar dan memahami bahasa lisan yang diucapkan. Jenis permasalahan yang kedua adalah permasalahan psikososial. Permasalahan psikososial ini pun dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, masalah sosio-emosional. Ciri-cirinya yang pertama, suka berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, takut dengan guru atau belum siap berpisah dengan orang tuanya. Yang ketiga, mudah menangis. Dan yang keempat, anak akan sering membangkang jika keinginannya tidak dituruti. Yang kedua, ada agresivitas. Agresivitas adalah istilah umum yang dikaitkan dengan adanya perasaan marah atau permusuhan atau tindakan melukai orang lain, baik dengan tindakan kekerasan secara fisik, verbal, maupun dengan menunjukkan ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang mengancam atau merendahkan orang lain. Yang ketiga, ada kecemasan. Kecemasan merupakan keadaan emosi yang tidak menyenangkan, yang meliputi interpretasi subjektif dan rangsangan fisiologis. Misalnya, bernafas lebih cepat, jantung berdebar-debar, dan berkeringat dingin. Kecemasan ini timbul pada situasi sebagai reaksi sementara yang timbul pada situasi tertentu yang dirasakan sebagai suatu ancaman. Yang keempat, ada keberbakatan atau giftedness. Keberbakatan atau yang biasa disebut dengan anak berbakat merupakan sebutan bagi anak yang memiliki kemampuan luar biasa pada hampir semua bidang, mempunyai kreativitas tinggi, serta bertanggung jawab pada tugas. Keberbakatan ini menjadi permasalahan bagi anak itu sendiri maupun bagi pendidik. Lalu saya akan membahas tentang permasalahan anak usia dini secara umum. Yang pertama ada gagap atau stuttering. Gejala yang diperlihatkan biasanya sering mengulang atau memperpanjang kata atau suku kata, dan sering terjadi keraguan dan pemberhentian bicara sehingga mengganggu arus irama dan bicara. Penyebab gagap biasanya terjadi karena adanya pemaksaan menggunakan tangan kanan pada anak kidal dan juga nervous atau gugup. Yang kedua, berbohong. Penyebab berbohong diantaranya kekasaran dan kekerasan pada orang tua dan para pendidik.
sehingga mereka berdusta atau berbohong agar terhindar daripada hukuman tersebut. Peniruan dari orang dewasa, kesadaran anak akan kekurangan dirinya sehingga mendorongnya untuk berbohong. Yang ketiga ada mencuri. Penyebab anak mencuri diantaranya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan secara material, kecintaan anak untuk melakukan petualangan dalam menaklukkan karena petualangan yang heroik, peniruan, cemburu dan dendam, atau rasa kepemilikan yang tinggi terhadap barang orang lain. Yang keempat ada autisme. Autisme merupakan gangguan terhadap perkembangan anak yang ditandai dengan anak tidak menguasai kemampuan untuk melakukan interaksi sosial yang timbal balik, tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, serta munculnya perilaku, minat, ataupun aktivitas yang stereotip. Yang kelima adalah penakut. Setiap anak pasti memiliki rasa takut, namun jika berlebihan pun itu sangat tidak wajar, maka sangat perlu diperhatikan. Rasa takut anak biasanya terjadi terhadap hewan, serangga, dokter, ketinggian, sekolah, dan lain-lain. Yang kelima, pemalu. Pemalu adalah reaksi emosional yang tidak menyenangkan yang timbul pada seseorang. Akibatnya, adanya penilaian negatif terhadap dirinya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permasalahan anak usia dini dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab permasalahan dari faktor internal dalam diri anak disebabkan karena kelemahan fisik dan karena psikisnya. Sedangkan faktor eksternal pada anak disebabkan karena pola asuh yang salah, karena ada trauma atau kejadian yang mengakibatkan cedera pada fisik maupun psikologis anak, gizi, budaya, stimulasi, kesehatan, dan juga lingkungan. Lalu ada respon guru atau pendidik dalam menghadapi anak yang bermasalah. Yang pertama, peka terhadap keadaan emosi anak walaupun ungkapan emosinya tidak terlalu terlihat. Yang kedua, tidak bingung atau cemas menghadapi ungkapan emosi anak. Yang ketiga, tidak menanggapi lucu atau meremehkan perasaan negatif anak. Yang keempat, tidak memerintahkan apa yang harusnya dirasakan oleh anak. Yang kelima, tidak merasa bahwa guru harus membereskan semua masalah anak tersebut. Yang keenam, menggunakan saat-saat emosional sebagai saat untuk mendengarkan anak, berempati dengan kata-kata yang menyejukkan, dan itu dapat membantu untuk menolong anak menjadi lebih baik. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.